Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Nuridaya. Saya dari Sistem Informasi 2023-03. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang saya buat, yaitu website portfolio. Pada awal file saya membuat about.php. Kode ini adalah bagian dari sebuah aplikasi web yang dirancang menggunakan PHP untuk server-side scripting dan Bootstrap sebagai framework CSS. File ini menyusun halaman tentang saya yang berisi informasi pribadi, minat, keahlian, pendidikan, dan tujuan karir. Struktur file dimulai dengan membuat file konfigurasi melalui require once config.php yang biasanya berisi pengaturan global atau database serta include header.php dan include footer.php untuk menyisipkan elemen header dan footer agar lebih modular. Pada bagian utama terdiri dari beberapa elemen. Hero section menampilkan latar belakang gradien biru dengan judul tentang saya, dan subtitle Cyber Security Specialist dihiasi animasi fade in up untuk memberikan kesan menarik pada content section. Informasi pendidikan dan sertifikasi diletakkan dalam elemen education card yang menonjolkan isi dengan gaya menarik. Gambar profil memiliki efek hover untuk memperbesar tampilan, sementara bagian tujuan karir dan minat menyoroti fokus pada keamanan cyber dan bidang spesifik seperti pengujian penetrasi dan respons insiden. Icon-icon di bagian ini dirancang dengan efek hover untuk menambahkan interaktivitas. Bagian keahlian menampilkan progress bar yang menunjukkan tingkat penguasaan keterampilan seperti HTML, CSS, JavaScript, dan lainnya. Animasi pada progress bar diatur menggunakan JavaScript Insertion Observer yang memastikan animasi hanya dimulai ketika elemen terlihat di layar, memberikan pengalaman pengguna yang dinamis. Selain itu, efek hover pada profil dan elemen minat memberikan sentuhan interaktif yang menarik. Gaya desain halaman dibuat menggunakan CSS dengan elemen seperti box shadow, border radius, dan animasi untuk meningkatkan estetika. Responsivitas dalam halaman diatur menggunakan Add Media Queries sehingga tampilannya tetap optimal pada perangkat dengan layar kecil. Animasi fade in up digunakan untuk memperindah transisi elemen. Teknologi yang saya gunakan dalam kode ini meliputi PHP untuk bagian dinamis seperti header, footer, dan konfigurasi, Bootstrap untuk sistem grid dan elemen responsif, JavaScript untuk interaksi pengguna, serta HTML5 dan CSS3 untuk struktur dan desain halaman. Keunggulan halaman ini terletak pada desain profesional yang responsif dan interaksi pengguna yang menarik. Selanjutnya ada file config. Di file config PHP ini untuk mengatur koneksi ke database dan mendefinisikan pengaturan situs web. Bagian halaman dari kode ini mendeklarasikan konstanta untuk detail koreksi database, yaitu dbHost, dbuser, dbpath, dbname. Nilai-nilai ini masing-masing menunjukkan alamat server database atau localhost. Nama pengguna root, kata sandi kosong, dan nama database portfolio db. Selanjutnya, koneksi database dibuat menggunakan kelas MySQLi. Jika terjadi kesalahan koneksi, pernyataan if $con berarah connection error akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa koneksi gagal beserta informasi detail lainnya. Selain pengaturan database, kode ini juga mendefinisikan beberapa konstanta untuk konfigurasi situs, yaitu sheet title, sheet description, dan email to. Sheet title berisi judul situs yang mungkin digunakan sebagai nama atau brand situs.
Sedangkan sheet description berisi deskripsi singkat situs untuk memberikan informasi kepada pengunjung atau keperluan meta tag CEO. Email to adalah alamat email default yang digunakan untuk menerima pesan dari formulir kontak atau notifikasi lainnya. Selanjutnya ada kontak.php. Pada kode ini, halaman ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu formulir kontak dan informasi kontak yang dirancang agar pengunjung dapat menghubungi pemilik situs. Pada bagian pertama, terdapat formulir kontak yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan email, subjek, dan pesan. Formulir ini menggunakan elemen HTML seperti input dan text area yang ditata dengan gaya modern, termasuk label mengambang atau floating label untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Saat pengguna mengirimkan formulir, data akan dikirimkan kepada proses kontak.php menggunakan metode POST untuk diproses. Pada bagian kedua adalah informasi kontak yang mencakup alamat email, nomor telepon, lokasi, dan tautan ke akun media sosial saya, seperti TikTok, GitHub, WhatsApp, Instagram. Informasi ini disusun dengan elemen desain yang responsif, termasuk icon interaktif yang berubah gaya yang saat diarahkan kursor atau kita disebut hover. Elemen-elemen seperti icon, teks, dan tata letak grid dibuat menarik dengan elemen efek transisi dan animasi menggunakan CSS. Selanjutnya ada footer.php. Desain yang saya buat cukup banyak fitur modern seperti animasi dengan AOS, icon media sosial dengan efek hover, dan gaya yang bersih. Yang pertama ada keefektifannya. Yang pertama ada validasi tautan. Pastikan tautan yang diberikan benar-benar aktif dan sesuai, seperti ke halaman beranda. Nah, saya sudah mencantumkannya di sini. Selanjutnya ada header.php. Pada kode ini, HTML struktur utama. Kode ini dideklarasikan mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML5, yaitu tanda seru doc type HTML. Elemen head membuat metadata seperti meta, charset, UTF -8, mendefinisikan encode karakter sebagai UTF-8. Selanjutnya, saya tidak lupa menambahkan link library dan file eksternal untuk Bootstrap, bootstrap.min.css, font awesome untuk icon tambahan seperti home, user, dan lainnya, dan animate.css, animasi CSS untuk elemen-elemen. Dan saya juga ada menambahkan animate on scroll atau AOS, menambahkan efek animasi saat di scroll. Custom style sheet. Nah, di sini saya menghubungkan kepada folder asset CSS dan pada file style.css digunakan untuk gaya khusus. Pada bagian navbar struktur utama, navigasi utama dengan kelas navbar, nav, expand, lg, fixed top memanfaatkan kelas Bootstrap untuk membuat menu responsif dan posisi tab. Tombol hamburger untuk layar kecil. Elemen button berfungsi untuk membuka menu pada perangkat kecil. Animasi ditambahkan untuk perubahan icon saat tombol ditekan. Selanjutnya, saya di sini ada index.php. Kode ini merupakan kerangka untuk sebuah halaman website menggunakan PHP, HTML, dan CSS. Tidak lupa juga menggunakan JavaScript. Pada bagian PHP, file dimulai dengan file konfigurasi config.php. Nah, hal ini bertujuan untuk mengatur konfigurasi global dan memastikan tampilan header agar konsisten di seluruh halaman. Nah, itu header.php. Selanjutnya ada hero section. Bagian ini merupakan pengantar halaman web yang menampilkan judul besar dan deskripsi singkat tentang pemilik portofolio saya, yaitu saya. Dan dengan dua tombol untuk melihat proyek menuju ke bagian kotak. Tampilan ini dirancang menggunakan grid dari Bootstrap dan dilengkapi animasi. Selanjutnya ada about section, menjelaskan informasi tentang pemilik portofolio.
Termasuk keahlian yang saya kuasai, terdapat bila kemajuan untuk memvisualisasikan tingkat keahlian pada setiap keterampilan menggunakan elemen progress bar dan bootstrap. Selanjutnya ada portfolio.php. Kode ini adalah halaman PHP untuk menampilkan portofolio proyek untuk proyek yang telah saya buat. Pada bagian awal, file config.php dan header PHP dimuat, yang biasanya berisi pengaturan konfigurasi dan header yang digunakan untuk seluruh situs web. Kemudian terdapat bagian portfolio hero section yang menampilkan judul dan deskripsi singkat mengenai portofolio. Selanjutnya ada proses kontak. Nah, pada kode PHP ini terdiri dari bagian utama yaitu config.php dan proses kontak.php. Pada bagian config.php, koneksi ke database MySQL diatur dengan menyertakan host, username, password, dan nama database, yaitu portfolio.db. Kode ini memanfaatkan objek MySQL untuk melakukan koneksi, dan jika koneksi gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan. Bagian kedua yaitu proses kontak, menangani pengolahan form pada kontak yang dikirimkan melalui metode post. Setelah memuat config.php, kode ini memproses data yang diterima dari form seperti nama, email, subjek, dan pesan. Sebelum menyimpan data ke database, kode ini melakukan beberapa validasi dan sintaksi input untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dan aman. Jika ada input yang tidak valid atau kosong, pengecualian exception akan dilempar dan pesan kesalahan akan dikirimkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai kode program yang saya buat, portofolio yang saya buat. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan portofolio yang saya buat. Nah, pada bagian blog kosong ini emang saya belum mempunyai blog apa-apa, tapi saya mencoba membuatnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.